Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menyebutkan pemerintah Malaysia berencana mengajukan kesenian reog sebagai kebudayaan negaranya ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Seperti apa lantas mekanisme proses pengajuan sebuah kebudayaan di UNESCO? Untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bergabung bersama dengan Duta Besar atau Wakil Delegasi TAP RI untuk UNESCO, Ismunandar. Selamat pagi Pak Ismunandar. Selamat pagi Mas. Iya, Pak Ismunandar, mungkin bisa diberikan sedikit gambaran kepada kami dan pemirsa seberapa penting sebenarnya sebuah kebudayaan tercatat dalam UNESCO, Pak? Iya, pertama sebetulnya saya ingin klarifikasi dulu, kami sudah melakukan pengecekan ya. Jadi sama sekali tidak benar bahwa Malaysia mendaftarkan reog untuk warisan tak benda atau ICH di UNESCO. Gitu. Nah, sebetulnya seberapa penting pendaftaran tadi Mas Mervin bilang ya, pendaftaran warisan budaya tak benda di UNESCO. Sebetulnya pendaftaran warisan budaya tak benda ke UNESCO itu berdasarkan perjanjian bersama atau konvensi kita semua negara-negara anggota yang ikut, dan sekarang itu sudah 180 negara. Itu dalam rangka satu ya, untuk meningkatkan kesadaran bahwa warisan budaya tak benda itu penting untuk kehidupan kita bersama ya, karena di sana ada nilai-nilai luhur, ada hal-hal yang penting untuk pembangunan berkelanjutan, dan juga untuk meningkatkan kerjasama internasional. Jadi justru yang sangat penting itu adalah bagaimana kita bekerja sama untuk melestarikan hal-hal yang sangat penting tadi. Dan kemudian yang poin berikutnya, warisan budaya tak benda yang tercatat di UNESCO itu bukan berarti satu, bukan berarti paten. Jadi tidak ada hubungannya dengan paten suatu budaya. Yang kedua, warisan budaya tak benda itu dalam konvensinya yang kita juga sudah setuju adalah tidak memperhatikan ya, memang tidak memperhatikan asal usul budaya tersebut. Jadi kenapa terus seperti itu? Kalau ditanya, yang penting memang budaya itu hidup di mana ya. Jadi hidup itu artinya paling tidak sudah satu generasi bahwa budaya itu berlangsung dan terus diwariskan dari generasi ke generasi di mana saja. Jadi ada suatu budaya yang hidup di katakanlah beberapa negara itu boleh menginskripsikan atau mendaftarkan warisan budaya tersebut. Jadi sekali lagi ini bukan pengakuan paten, bukan pengakuan asal usul. Tidak ada hubungannya dengan itu. Yang penting warisan budaya itu hidup atau lestari di daerah tersebut ya. Dan sekali lagi ingin saya sampaikan, kami sudah melakukan pengecekan. Malaysia tidak mendaftarkan reog ya sampai saat ini. Kami sudah melakukan. Jadi kemarin batas pengajuannya itu adalah tanggal 31 Maret. Kami melakukan pengecekan, tidak ada pendaftaran reog oleh Malaysia. Terima kasih Mas. Terima kasih. Oke, berarti dalam kesempatan kali ini sudah diklarifikasi Malaysia tidak mendaftarkan reog begitu ya. Oke Pak, sebenarnya terkait dengan kemudian proses ini begitu ya. Banyak yang menganggap bahwa ketika didaftarkan kepada UNESCO itu maka secara langsung itu mendaftarkan ataupun ini sebagai bentuk menjaga martabat kebudayaan sebuah negara. Benarkah demikian menurut Anda? Ya, tadi saya katakan tujuan utamanya itu sebetulnya yang pertama itu untuk menyadarkan kita bahwa warisan budaya itu tidak hanya dulunya kan di UNESCO, mungkin Mas Marvin juga kenal ya, ada warisan dunia yang banyak. Salah satunya misalnya kalau di kita itu Borobudur, Prambanan, kemudian ada Museum Sangiran gitu ya, yang rata-rata itu monumen ya. Nah, kemudian disadari oleh banyak kita semua, banyak negara-negara, banyak ahli, banyak pakar itu yang menyatakan warisan budaya itu tidak hanya yang monumen, tetapi banyak praktek-praktek festival dan sebagainya ya yang merupakan tak benda itu yang juga merupakan warisan ya bagi generasi kita berikutnya. Nah, jadi itu untuk tujuannya tadi menyadarkan pentingnya. Kemudian yang kedua adalah untuk juga
memperkuat identitas kita ya, memberikan kebanggaan bagi para praktek atau seniman yang mempraktekkan kebudayaan tersebut, dan juga yang penting tadi ya, kemudian untuk saling bekerja sama karena ada banyak nilai-nilai dari budaya itu yang kemudian sebetulnya adalah untuk saling pengertian, saling bekerja sama. Itu Mas. Oke, kalau kita bicara mekanisme pendaftaran Pak, maka ada persyaratan apa saja, kemudian seperti apa mekanismenya? Ya, jadi sebetulnya saya ingin sampaikan bahwa ini konvensi ini kan baru mulai tahun 2000, konvensi disetujui tahun 2003 ya Mas. Kemudian baru tahun 2006 ada sejumlah negara yang sudah ikut ratifikasi sehingga konvensi ini mulai berlaku tahun 2006. Kita sendiri meratifikasi tahun 2007 sehingga ya kita cukup awal meratifikasi. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Cara pendaftarannya yang sekarang ini adalah seperti ini metodenya. Jadi prosesnya itu kira-kira berlangsung 2 tahun ya. Jadi di tahun ke-0 katakanlah ya, sekarang ini kita mendaftarkan. Tentu yang pertama sekali warisan budaya itu harus terdaftar di dalam negeri dulu ya. Jadi di Kemdikbud itu, di Kemdikbudristek ada daftar warisan budaya tak benda Indonesia ya. Jadi dari warisan budaya tak benda yang ada terdaftar di Indonesia tersebut, kemudian biasanya panitia nasional di Kemdikbudristek itu kemudian melakukan lagi tahun ini kelompok budaya mana. Jadi harus berawal dari kelompoknya ini Mas, bukan negara ya. Kelompoknya itu yang ingin mengusulkan untuk kemudian diinskripsikan di UNESCO. Nah, kita sendiri di daftar nasional itu banyak sekali, 1.500-an saat ini. Nah, pengusulan ke UNESCO sendiri sebetulnya, karena ini konvensi ini sekarang sangat sukses ya. Jadi ini konvensi tersukses di UNESCO. Jadi di tahun sekarang ini, itu sudah ada 180 negara yang ikut konvensi. Sehingga di UNESCO sendiri ada kata-kata yang mengatakan bahwa konvensi ini jadi korban kesuksesannya sendiri. Kenapa jadi korban kesuksesannya sendiri? Karena ya kemampuan UNESCO untuk memproses berkas usulan dari negara-negara itu sangat kecil dibandingkan animo negara-negara ini untuk menginskripsikan. Sehingga apa? Ya UNESCO sendiri sekarang agak membatasinya itu sesuai dengan kemampuan UNESCO, kemampuan sumber daya, kemampuan manusia yang memproses dan sebagainya ya. Nah, sehingga sekarang ini UNESCO itu kemampuan memprosesnya itu hanyalah 50-an berkas per tahun. Akibatnya apa? Padahal negara anggotanya 180 kan. Akibatnya kira-kira setiap negara itu hanya bisa mendapatkan jatah 1 berkas setiap 2 tahun 1 negara. Jadi kita Indonesia itu mengajukan ya kira-kira akan diproses dalam 2 tahun itu 1 rata-rata gitu. Makanya tadi Mas lihat ya ada beberapa tahun-tahun awal mungkin dulu kemampuannya besar, kemudian jumlah negara yang mengajukan masih sedikit, sehingga tadi kalau di daftaran yang Mas tayangkan tadi kan di awal-awal cukup banyak ya, gitu. Betul. Nah, jadi 2 tahun itu prosesnya kita mengajukan, tadi deadline-nya atau tenggatnya 31 Maret. Kemarin kita sudah mengajukan 31 Maret. Sampai akhir tahun nanti sekretariat akan memeriksa berkas-berkas itu kira-kira ya. Berkas-berkas diperiksa, kalau ada kurang lengkap kita diberi feedback, bisa melengkapi dan seterusnya. Nanti kira-kira awal tahun depan itu kemudian ada badan evaluasi ya. Badan evaluasi itu apa? Badan evaluasi ya wakil dari negara-negara ini, ada pakar-pakar dari negara-negara, ada NGO yang terkait dengan warisan tak benda yang kemudian terwakili di sana. Itu yang kemudian memeriksa berkasnya ya. Nah, itu periksa berkas mungkin kira-kira sampai Juli. Nah, kemudian nanti mereka rapat pleno di Juli sampai akhirnya ditetapkan dalam sidang itu di Desember tahun depan. Jadi prosesnya sangat cukup lama ya, cukup lama Mas. Gitu. Betul. Ya, Bapak, kalau kita bicara mengenai upaya begitu ya, kalau kita lihat dari sisi negaranya, kita bicara soal Indonesia, sebenarnya kalau dari pandangan Anda dan laporan yang sudah masuk itu, seberapa terorganisirkah kemampuan inventarisir kebudayaan kita di Indonesia? Kan dikatakan kita harus kemudian benar-benar terdaftar di Kementerian Pendidikan. Indonesia seperti apa? Jangan sampai kemudian kita berambisi besar untuk mendaftarkan, tetapi ketika kemudian kita minta secara pendataan ternyata belum lengkap gitu. Seperti apa pandangan Anda?
Ya, benar sekali Mas Barvin. Jadi yang pertama sekali tentu tadi pendataan ya, karena bisa diusulkan kalau sudah terdaftar di nasional. Tapi pendaftaran saja tidak cukup sebetulnya Mas. Jadi pendaftaran tadi juga harus dilengkapi ya dengan hal-hal yang terkait dengan bagaimana upaya pelestariannya. Karena sebetulnya pada saat kita mendaftarkan itu, yang utama adalah memang elemen budaya itu tersebut kita harus bisa tunjukkan bahwa kita nanti kita itu berarti negara ikut memfasilitasi tentu saja. Tetapi yang utama adalah kemudian kelompok budaya tersebut, kelompok masyarakat yang memegang atau yang melestarikan budaya tersebut, dan juga kemudian masyarakat kita secara umum memberi penghargaan, ikut melestarikan dan sebagainya, negara memberi fasilitas. Jadi itu yang harus kita tunjukkan. Nah, kemudian tadi ya, berarti kita harus mendaftarkan, harus selalu mengupdate elemen budaya tersebut di daftar warisan budaya nasional, dan juga kemudian upaya-upaya kita bagaimana nih untuk melestarikan, itu yang sangat penting ya. Nah, kemudian saya sekalian ingin memberikan tadi bisa kebayang ya, kita kalau ingin melihat lagi atau melihat skalanya tadi, kita punya 1.500, sedangkan elemen budaya yang bisa diproses UNESCO itu kira-kira jatah kita 1/2 tahun. Jadi kalau seandainya kita normal saja, setiap 2 tahun mengajukan itu, kalau semua mau didaftarkan ya perlu 3.000 tahun gitu ya. Itu berapa generasi gitu ya. Nah, tentu saja kita harus berstrategi kemudian ya. Nah, strateginya apa? Strateginya salah satu misalnya saja ya, yang kita lakukan di tahun 2021 kemarin, berarti masuk 2019, gamelan misalnya. Gamelan itu ada gamelan Jawa, ada gamelan Bali, ada gamelan Sunda, ada gamelan Lampung misalnya. Nah, itu semua diinskripsikan bersama dengan nama General Gamelan. Itu salah satu strategi. Strategi berikutnya di tahun 2020 yang berarti berkasnya masuk 2018, kita itu bersama-sama Malaysia mengajukan pantun. Jadi pantun itu adalah elemen budaya yang kita miliki bersama antara Indonesia dengan Malaysia. Itu adalah strategi yang sangat penting karena tadi ya, kalau kita joint nomination atau nominasi bersama itu tidak mengurangi kuota kita yang 1/2 tahun tadi. Jadi dalam waktu yang sama kita bisa dapat 2 mungkin kalau kita juga melakukan nominasi bersama. Nah, ini tahun ini kita sedang bersama-sama. Tidak hanya dengan Malaysia, bahkan dengan negara-negara ASEAN yang lain kita melakukan joint nomination. Ya, jadi itu salah satu. Jadi joint nomination atau karena ya tadi semangatnya inskripsi ini adalah untuk bekerja sama. Wong Korea Selatan sama Korea Utara aja yang berantem terus bisa kok menominasikan bersama. Betul. Nah, kita juga harus begitu karena ini sekali lagi budaya ya. Budaya itu kan dibawa orang dengan bermigrasi. Oh, dulunya satu keturunan, dulunya satu bangsa, kemudian gara-gara sejarah kolonialisme, sejarah geopolitik, kemudian berpisah sebagai negara, ya itu budayanya ya memang masih dipelihara, masih hidup. Dan sekali lagi, inskripsi UNESCO itu bukan berarti pengakuan asal-usul, nggak ada hubungannya. Ya memang konvensinya seperti itu. Kalau mau dirubah ya konvensinya harus dirubah, tapi negara anggota yang lain harus setuju gitu ya. Jadi yang utama justru semakin banyak yang melestarikan kan semakin baik gitu. Itu tujuannya. Mas. Sudah kami catat poin-poinnya. Terima kasih banyak Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Bapak Is Munandar sudah bersama dengan kami. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya bahwa sekali lagi sangat menjelaskan. Tidak menginskripsikan ini. Ya, terima kasih Bapak. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Selamat pagi.